Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Dapandani. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Algoritma Random Forest untuk memprediksi pola customer churn pada industri telekomunikasi. Usulan penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bu Asrianik MT. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan ini kita harus mengetahui apa itu churn terlebih dahulu. Nah, churn ini merupakan fenomena yang ada di perusahaan, yang dimana ada suatu keadaan di mana pelanggan berhenti menggunakan layanan atau produk dari suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan berpindah ke perusahaan lain. Nah, churn ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dari suatu perusahaan tersebut. Fenomena customer churn ini dapat diindikasikan karena adanya kesalahan dalam layanan atau produk yang disediakan oleh perusahaan. Pada latar belakang kali ini setidaknya ada 4 alasan mengapa customer itu menjadi churn. Yang pertama, kualitas layanan yang buruk. Nah, jika pelanggan sering mengalami masalah dengan kualitas layanan seperti ini, maka mereka dapat memutuskan untuk beralih ke penyedia lain yang menawarkan layanan yang lebih baik. Yang kedua, kekurangan fitur dan layanan. Jika pelanggan tidak puas dengan fitur dan layanan yang diberikan, maka mereka akan mencari alternatif yang lebih sesuai. Yang ketiga, kampanye promosi dan penawaran dari pesaing. Jika pesaing menawarkan kampanye promosi yang lebih menarik dan penawaran khusus bagi pelanggan dan lebih menguntungkan, pelanggan dapat tergoda untuk beralih ke pesaing tersebut. Yang keempat, ketidakpuasan dengan kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan ini tidak sesuai dengan harapan. Jika pelanggan tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpuasan, maka akhirnya mereka akan pergi ke layanan pada perusahaan lain. Ada beberapa metode untuk mengurangi tingkat churn pada suatu perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan layanan pelanggan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Pada penelitian terdahulu oleh Yudiana dan kawan-kawan pada tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan sebanyak 73% tetap menggunakan layanan Telkom Indonesia dan sedangkan 27% lainnya berhenti menggunakan layanan Telkom Indonesia. Setidaknya ada 4 masalah yang dialami oleh perusahaan Telkom Indonesia. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi yang sampai saat ini tidak kunjung usai. Yang kedua, perubahan kebutuhan atau prioritas pada tiap-tiap individu. Yang ketiga, pengurangan pendapatan usaha bagi masyarakat yang memiliki UMKM. Yang keempat, peningkatan persaingan antar perusahaan penyedia layanan. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk mengimplementasikan algoritma Random Forest untuk memprediksi pola customer churn pada industri telekomunikasi. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu untuk membantu perusahaan Telkom Indonesia untuk memprediksi pola customer churn dengan menggunakan machine learning guna mengurangi jumlah pelanggan yang meninggalkan layanan, serta memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi churn pelanggan bagi perusahaan Telkom Indonesia. Bab 2, kajian pustaka. Pada bab 2 ini kita akan mengetahui kajian keislaman yang berkaitan tentang customer churn. Nah, pada Al-Quran terdapat ayat Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan customer churn, yaitu pada Quran surat At-Tolak ayat 2 yang bunyinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan. Nah, ayat ini dapat diterapkan dalam konteks customer churn dengan cara berikut. Nah, salah satunya yaitu jika perusahaan menghadapi tantangan customer churn, mereka dapat menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah
dengan menjalankan bisnis dengan etika yang baik, komitmen, kejujuran, dan keadilan terhadap pelanggan, serta berupaya memenuhi harapan mereka. Nah, perusahaan itu dapat mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut. Yang kedua, tentang machine learning. Pada salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Hanifah dan kawan-kawan pada tahun 2017, machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan pengalaman. Nah, untuk meningkatkan kinerja tugas tertentu tanpa harus secara eksplisit diprogram oleh manusia. Nah, selanjutnya ada Random Forest Classifier. Nah, algoritma Random Forest ini merupakan salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas klasifikasi, regresi, dan tugas-tugas lainnya yang melibatkan analisis data. Nah, algoritma ini merupakan bentuk ensemble learning atau penggabungan model-model prediksi yang lebih sederhana. Nah, biasanya ini dilakukan pada pohon keputusan atau decision tree untuk menciptakan model yang lebih kuat dan lebih stabil. Pada salah satu jurnal di tahun 2019 oleh Rabawi dan kawan-kawan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Pada kali ini metode penelitian yang penulis lakukan atau penulis terapkan yaitu CRISP-DM. CRISP-DM ini merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, ini merupakan sebuah model atau metodologi yang sangat populer bagi dunia industri yang seringkali digunakan untuk proses menganalisis data, khususnya dalam bidang data mining atau data analitik. Nah, pada proses CRISP-DM ini, yang pertama ada pemahaman bisnis. Nah, tahap ini melibatkan pemahaman atau tujuan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ada pemahaman data atau data understanding. Pada tahap ini, tim akan mengumpulkan data yang relevan untuk proyek dari berbagai sumber. Yang ketiga ada data preparation atau persiapan data, yaitu data yang telah dikumpulkan akan dipersiapkan untuk dianalisis. Nah, proses ini mencakup pembersihan data, penggabungan data dari berbagai sumber, dan transformasi data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang keempat yaitu modeling. Nah, tahap ini melibatkan pemilihan dan penerapan berbagai teknik analisis seperti machine learning, statistika, atau algoritma lainnya untuk mencari pola atau informasi yang relevan dengan pertanyaan bisnis. Yang selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi, yaitu model akan dibangun setelah itu dievaluasi untuk memeriksa sejauh mana ia dapat memenuhi kriteria keberhasilan proyek. Yang keenam yaitu deployment, yaitu penerapan. Model yang telah dibangun akan dinilai sebagai baik diterapkannya pada lingkungan produksi untuk digunakan dalam mengambil keputusan suatu bisnis. Nah, siklus pengulangan iterasi proses pada CRISP-DM ini adalah proses iteratif, yang berarti setelah tahap implementasi, suatu tim yang ada di perusahaan tersebut dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan perbaikan atau memperluas analisis. Dataset kali ini berisi 667 customer dengan memiliki 20 fitur yang dilakukan pre-processing dan akan dilakukan pemisahan kelas, churn, dan tidak churn. Dataset ini didapatkan di Kaggle pada Telkom Churn Dataset. Waktu kegiatan penelitian yang dilakukan selama 4 bulan dari bulan Februari hingga waktu kegiatan dilakukan selama 5 bulan pada bulan Februari hingga bulan Juni. Ini merupakan daftar pustaka yang penulis lakukan dan penulis jadikan tolak ukur untuk terbentuknya penelitian. Sekian, terima kasih. Muhammad Sajada Fahmi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu murni dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.